Malaysia dengan semua keunikannya, sampai sekarang masih belum bisa memartabatkan bahasa Melayu bahkan di kalangan orang yang melebeli mereka sendiri dengan bangsa Melayu Islam. Karena dalam kehidupan sehari-hari, orang Malaysia, khususnya yang ada di kota cenderung lebih nyaman mencampur bahasanya dengan bahasa Inggris. Bukan sebuah kata serapan, tapi murni mencampur adukan istilah-istilah dalam bahasa Inggris ke dalam percakapan mereka sehari-hari. Dan sebenarnya bahasa Malaysia sudah kalah sejak awal oleh bahasa Inggris. Dan demi kemajuan Malaysia, seharusnya mereka seutuhnya menggunakan bahasa Inggris saja sebagai penutur. Seperti halnya di Australia, Malaysia menghabiskan banyak uang untuk mempropagandakan bahasa Melayu mereka sejak lama, dengan menyebutnya sebagai salah satu bahasa terbesar yang dituturkan di dunia. Tentu saja semua itu cuma kebohongan belaka. Mereka mengklaim pengajaran BIPA sebagai hasil usaha mereka, dengan membohongi rakyatnya sendiri. Bahwa bahasa Melayu Malaysia dipelajari di seluruh dunia. Padahal yang orang-orang luar ini pelajari adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa yang digunakan di Malaysia. Dan dengan propaganda murahan dari para petinggi Malaysia ini, membuat orang Malaysia besar kepala, dan membuat daya nalar mereka tidak bekerja dengan baik, untuk mempertimbangkan sesuatu. Bahwa bahasa Indonesia dan bahasa yang digunakan di Malaysia jauh berbeda, dan dua bahasa yang berbeda pula. Sebagai contoh, kata-kata yang umum digunakan di Indonesia dibawa oleh Perdana Menteri mereka Anwar Ibrahim, seperti kata meluncurkan dan ketimbang. Sulit mereka pahami, karena memang sebelumnya kata-kata itu tidak ada di kamus bahasa Malaysia. Bahkan kata ketimbang saja kemarin oleh para oposisi dari Anwar Ibrahim dihina habis-habisan. Bukankah itu sangat ironis? Yang selama ini para profesor-profesor mereka mempropagandakan bahasa Indonesia nggak ada. Nah, orang Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Tapi mereka sering mengambil ungkapan-ungkapan yang ada di dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang umum digunakan oleh orang Indonesia, karena kata-kata itu sudah resmi ada di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Dan tentu saja kata ketimbang yang kemarin heboh itu juga asalnya dari bahasa Jawa bukan bahasa Melayu. Gua jadi memikirkannya sedalam inti bumi. Jadi selama ini, bahasa Melayu yang mana yang diperjuangkan oleh para profesor Malaysia untuk bisa digunakan di banyak negara, bahkan jadi perantaran di ASEAN. Karena bahasa Melayu Malaysia sendiri nyaris nggak berguna buat orang Malaysia yang lain, khususnya dari keturunan Cina dan India di sana. Mereka punya bahasanya sendiri dan mereka nggak butuh bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia untuk saling berbicara sesama mereka. Sedangkan bahasa Indonesia sangat dibutuhkan untuk berbicara dengan suku-suku lain yang ada di Indonesia. Tanpa bahasa Indonesia, interaksi antar suku yang berbeda di Indonesia akan menemui hambatan. Karena mereka punya bahasa masing-masing yang digunakan dalam keseharian mereka. Dan bahasa Indonesia di Indonesia mengakomodasi perbedaan bahasa antar suku di Indonesia untuk bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Dan hal itu tidak terjadi di Malaysia. Interaksi antar etnis di Malaysia akan lebih mudah menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Malaysia. Dan seolah keturunan Cina dan India di sana tidak sudi menggunakan bahasa Melayu yang ada di kamus dewan di Malaysia. Pertanyaan yang ada di ujung benak gua adalah, kenapa hal itu bisa terjadi? Pemerintah dan anggota parlemen di Malaysia bukannya tanpa usaha tentang masalah bahasa ini. Karena faktanya, nama bahasa yang didapuk sebagai bahasa nasional di dalam undang-undang di Malaysia sudah sering berganti nama dan sebutan. Awalnya bahasa Melayu, lalu berubah menjadi bahasa Malaysia, lalu berubah lagi menjadi bahasa Melayu, lalu berubah lagi menjadi bahasa Malaysia. Dan usaha itu tetap gagal dan berganti lagi menjadi bahasa Melayu. Sangat ironis. Tapi kenapa bahasa nasional di Indonesia berhasil, padahal etnis yang ada di Indonesia lebih banyak daripada yang ada di Malaysia? Ini pendapat gua aja. Pendapat yang berasal dari tubuh spiritual gua yang sudah sampai di sisi black hole. Mungkin karena di Indonesia cukup keras dalam masalah bahasa. Sebagai contoh, kita semua tahu, pemerintah dan pusat badan bahasa sangat sering mengiklankan untuk mengutamakan bahasa Indonesia.
Karena keuntungannya sangat banyak ketika mengutamakan bahasa Indonesia. Dari memudahkan berkomunikasi dan mempererat hubungan sebagai warga negara. Akan sangat menjadi masalah ketika yang tinggal di Indonesia tidak bisa berbahasa Indonesia. Dan di sini, gua nggak membahas orang-orang yang sudah tua dan tinggal di pelosok desa. Karena akan sangat wajar kalau mereka tidak bisa berbahasa Indonesia, yang mereka bisa hanya bahasa daerah di mana mereka tinggal. Dan contoh lain, pernah ada di sidang DPR seorang petinggi perusahaan asal Cina yang ikut sidang tidak bisa berbahasa Indonesia. Mungkin sebagian orang akan menganggap itu berlebihan. Tapi di sisi lain, gua rasa itu bagus untuk mereka sendiri. Dengan bisanya mereka berbahasa Indonesia. Komunikasi dengan pegawai Indonesia yang bekerja dan untuk memudahkan koordinasi dalam pekerjaan mereka. Karena mustahil orang Indonesia bisa berbahasa Cina, mungkin bahasa Inggris pun sangat terbatas. Dan bagaimana dengan keturunan Cina dan India di Indonesia? Apakah sikap mereka sama dengan sikap orang-orang keturunan Cina dan India di Malaysia? Pendapat gua seperti ini. Mereka sama saja keturunan Cina dan India di Indonesia dan di Malaysia sama saja. Mereka pun menjunjung tinggi asal-usul mereka. Pertanyaan berikutnya adalah apakah semua itu salah? Jawabannya tidak. Yang membedakan semua itu adalah pemerintahan Indonesia dan pemerintahan Malaysia yang sangat berbeda. Kita harus kembali ke masa lalu untuk memahami masalah ini. Dengan pengetahuan gua yang terbatas tentang sejarah Indonesia, gua akan mempresentasikannya seperti ini. Di zaman Soekarno pernah ada keributan pemerintah Indonesia dengan kaum Cina di Indonesia. Tentang masalah nasionalisme orang-orang Cina yang dipermasalahkan. Bukan tanpa alasan, semua ini ada hubungannya dengan pemerintah Cina daratan saat itu. Pemerintah Soekarno waktu itu membolehkan orang-orang Cina di Indonesia untuk meninggalkan Indonesia dengan syarat tidak boleh membawa harta mereka yang ada di Indonesia. Dan hasilnya, sebagian orang-orang Cina kembali ke Cina, dan sebagian tetap tinggal di Indonesia. Di generasi berikutnya, di pemerintahan Soeharto, orang-orang Cina diperintahkan untuk melepas semua atribut kecinaan mereka untuk asimilasi bahkan sampai tidak boleh menggunakan nama kecinaan mereka. Pemerintah Soeharto sangat keras waktu itu. Dan hasilnya, beberapa orang Cina di Indonesia walaupun tidak semuanya, tidak lagi menggunakan nama Cina mereka. Mereka jadi menggunakan nama Barat atau nama dari Sangsekerta. Dan sejauh yang gua tahu, di Malaysia tidak pernah terjadi seperti halnya yang terjadi di Indonesia di zaman Soekarno dan Soeharto. Walaupun pernah terjadi bentorkan besar di Malaysia, antar orang Melayu dan orang Cina di Malaysia. Pemerintahan Malaysia selama itu, nggak ada yang terlalu keras seperti Soeharto. Jadi menurut gua, jalan yang ditempuh oleh Indonesia dan Malaysia dalam memperlakukan keturunan Cina berbeda. Walaupun menurut gua isunya hampir sama. Kalau bukan karena Soeharto yang dengan tampan dan berani melibas kecinaan orang-orang keturunan Cina di Indonesia. Sampai melarang mereka masuk pemerintahan. Gua rasa, apa yang terjadi di Malaysia sekarang, juga akan terjadi di Indonesia. Orang-orang Cina akan tetap ngotot dengan kecinaannya dan mengabaikan keindonesiaan mereka. Mereka nggak bakal berasimilasi seperti sekarang. Gua rasa, kerasnya Soeharto terhadap orang-orang Cina waktu itu menghasilkan sesuatu yang di mata gua bagus untuk Indonesia dan bagus juga buat keturunan-keturunan Cina di Indonesia sekarang. Mereka tidak memuja Cina daratan berlebihan sampai mengabaikan keindonesiaan mereka, dan orang Indonesia juga menganggap mereka bagian dari Indonesia bukan orang asing yang sedang liburan di Indonesia. Walaupun sampai sekarang, nuansa-nuansa primordial masih sering berhembus, tapi tidak seburuk di zaman dulu. Nah, dengan data yang diangkat tadi, bisa diambil kesimpulan. Apa yang terjadi di Malaysia sekarang bisa saja terjadi di Indonesia tanpa kehadiran Soeharto. Dan apa yang terjadi di Indonesia sekarang mustahil terjadi di Malaysia tanpa hadirnya sosok seperti Soeharto di Malaysia. Sampai kapanpun mereka akan terus meributkan tentang kebahasaan dengan orang-orang Cina. Walaupun secara konstitusi bahasa yang digunakan di Malaysia sekarang bernama bahasa Melayu. Orang-orang Cina nggak sudi menggunakannya untuk keseharian mereka dalam berinteraksi dengan kaum lain di Malaysia. Karena jelas Melayu Malaysia bukan bahasa yang digunakan sebagai jembatan Siratul Mustaqim di interaksi antar warganya di Malaysia. Tapi itu sebagai lambang superioritas orang Melayu Malaysia atas orang-orang Cina dan India di Malaysia. Karena itu juga mereka sering bergonta-ganti sebutan untuk bahasa mereka.
Dan hal itu diperparah dengan hadirnya undang-undang yang dimana isinya Melayu Islam diistimewakan. Itu undang-undang loh. Bukan hanya sebuah kepercayaan bahwa mereka spesial, di atas kaum lain di Malaysia. Sampai mereka berdemo dengan jumlah orang yang sangat banyak untuk turun ke jalan untuk menolak gagasan anti-diskriminasi yang diusulkan dunia. Mereka menolak dengan hal itu. Tentu saja pertanyaan besar muncul untuk urusan ini. Apakah keistimewaan Melayu Islam yang mereka perjuangkan memang layak didapatkan dan dipertahankan oleh mereka? Atau ini semua hanya murni rasisme yang sudah mendarah daging di Malaysia? Kalian punya pendapat? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Saya wassalamualaikum bro. Atas nama ya.